Oke, masing-masing udah keisi nih. Gue gak sabar ada yang isi D nih. Gue kayak udah tahu siapa. Tapi we'll see. Lanjut ke game selanjutnya ya. Game selanjutnya yang mau gue bahas itu Arsip Biru, Blue Archive. Gue penasaran dari story-nya dulu. Dari Lord Master gimana? Kalau dari story-nya, Blue Archive ini lebih mengusung tema antara guru dan murid ya. Jadi emang ya? ya udah dah, lu yang jelasin dah. Warah. Ya, jadi intinya gitu. Settingnya tuh dari guru sama murid. Nah, back settingnya itu main timeline-nya itu kurang lebihnya itu akan menghadapi apokalips juga. Jadi lagi melawan suatu timeline lah. Nah, jadi yang membuat cerita ini bagus karena hubungan antara guru dan murid ini tuh bukan seperti yang orang-orang pikirkan ya, yang imajinasinya liar gitu. Tapi ini benar-benar hubungan antara guru sama murid yang memang dimana gurunya itu adalah MC kita nih, itu berusaha untuk melindungi murid-muridnya dari apokalips itu. Kurang lebih kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Nah, tapi karena gue belum terlalu paham bagaimana, mungkin gue akan taruh di tier A untuk Blue Archive. Oke, tadi kan lu bilang gurunya atau MC-nya ini yang melindungi murid-muridnya. Tapi kalau dari yang gue lihat, yang berantem tuh muridnya. Gimana dah? Ya, Memang gimana tuh? Yang udah pernah main dah. Nah, memang karena ini emang gameplaynya tuh seperti itu. Jadi kita sebagai gurunya itu tuh ibaratnya kayak kita tactician-nya gitu loh. Jadi kita tactician-nya, kita yang ngatur muridnya, yang deploy siapa-siapa aja gitu kan. Ya basically begitu. Makanya kenapa kalau yang lo lihat kalau video gameplaynya emang seperti itu. Jadi apakah tawuran-tawuran di sini selama ini diatur oleh guru-guru sekolah? Apakah selama ini tawuran ini ditunggangi oleh asing? Hey, antek. Berarti tadi kan kalau secara story di A tier ya. Nah, tadi lanjutin aja gameplaynya gimana? Kalau gameplaynya sebenarnya dia juga basically auto juga gitu loh gameplaynya. Sebenarnya basicnya loop sederhana aja kayak auto battle. Terus ya udah lu deploy 4 unit gitu kan, 4 murid lu deploy. Ya udah basically that's it gitu loh ya, sama ya udah upgrade karakter ya. Game gacha pada umumnya juga lah gitu, upgrade karakter segala macem. Gameplaynya ya sebenarnya repetitif, looping gitu-gitu aja gitu loh. Kayak orang-orang yang masih rajin main pun pasti sebenarnya kerjanya ya daily aja gitu loh. Kayak nggak terlalu menikmati yang gimana banget, karena emang dia selling pointnya bukan di gameplay kalau di si Blue Archive ini. Kalau untuk tier Blue Archive ini gameplaynya di B tier. Biarpun auto dia B tier. Iya. Oke. Lanjut ke karakter di sana. Nih momen penghakiman nih. Oke, kalau desain Blue Archive ya, jadi dia keep it simple gitu. Jadi tema tadi kan high school, ada tactical gear, ada halo-nya juga, ada kayak lingkaran di atas kepala dia. Jadi keep it simple, gayanya sekolahan dan dengan klub-klub ya. Klub Yakuza lah, klub idol lah. Jadi secara desain dia tergolong bukan simple bilangnya kali, lebih tepatnya mungkin klasik kali ya, ngomongin klasik gitu, dengan seragam sekolah dan segala macam aksesoris-aksesorisnya yang membuat dia lebih menarik. Di tiernya kalau gua taruh ya mungkin di B sih. Karakter desain B. Oke, kita dapat tiga-tiganya. Tadi BAB ya berarti ya, buang air besar ya. Buang air besar. Oke, as verdict berarti dia di B. Setara dengan Brown Dose 2. Oke, lanjut ke game selanjutnya. Ini salah satu game yang paling baru kali ya, paling baru kayaknya di antara semua yang di sini. Next game itu ada Ark Knight yang Anfield. Kan yang gue tahu kan Ark Knight kan tower defense. Ini tiba-tiba bikin tower. Jadi gue pengen tahu dari gameplaynya dulu gimana Game Master. Kalau untuk gameplay Anfield ya. Nah, gameplay Anfield ini sebenarnya kalau buat awal-awal tuh ini overwhelm banget. Jujur gue sendiri pas awal main tuh gue overwhelm dengan banyaknya sistem baru. Kayak lu bikin tiang-tiang listrik dan lain-lainnya itulah. Tuh itu tuh overwhelming untuk awal-awal. Nah, tapi kalau untuk di bagian battle, untuk bagian battle-nya sih
seru ya, lumayan seru. Deploy 4 karakter, tapi lu kontrolnya 1, 3-nya itu ntar auto support, terus ya lu bisa aktifin skillnya gitu kan. Nah tapi kalau dari ya desain gameplaynya lumayan oke gitu, dan dia juga kan ada fitur gameplay yang semacam Arknight originalnya tuh yang tower defense juga, cuman ini kan base defense gitu. Itu juga Kayak COC berarti. iya kayak semacam. Kayak COC bener. Iya, cuman ya bedanya lu ada karakter lu yang bisa bantuin nyerang gitu kan. Ya kalau menurut gue ya, kalau untuk dari gameplaynya bisa di A tier. Kalau menurut gua, iya bisa di A tier. Okay. Nah, yang bikin A tiernya itu kenapa? Karena menurut gua adalah di keunikan dia bikin pabrik-pabriknya itu tuh, bikin baterai lah, bikin obat lah gitu yang nanti bisa lu buat jual gitu kan, segala macam. Lu ngomongin gameplay atau ngomongin kerjaan di Cina? Oh. Ya, gameplaynya Enfield kan begitu. Nah itu berarti emang gameplaynya Enfield buat melatih orang-orang Cina. Conditioning guys, itu conditioning Kita sebenarnya. di rewiring guys. Ini rewiring. Yang bikin gamenya Cina kan. Ini emang China number one. Nah. Social credit plus 999. Nah, oke. Berarti tadi A tier ya. Next, gue mau tahu dari karakter design karena lumayan baru. Siapa tahu ada pakai engine apalah, gitu kan? Siapa tahu, gue nggak tahu ya. Gimana karakter design? Kalau dari karakter desain, emang dari pas di zaman dia keluar itu dia pakai engine desainnya itu lumayan full 3D ya, lumayan hard full 3D ya, jadi lumayan detail ya. Tapi Lumayan menonjol ya? dari, beda. Terlepas dari 3D enggaknya, secara konsep dia sama kayak pendahulunya Arknight yang pertama, dia lebih ke taktikal. Jadi karena dia story-nya agak gelap, jadi dia lebih berat ke taktikal dibanding ke fantasi. Mereka tuh berdandannya itu buat function, gak cuma buat estetiknya doang. Jadi tetap keren, bukan keren karena cantik, keren karena dia well prep, well geared gitu. Jadi charmnya di situ. Kalau teman-teman yang suka baju-baju taktikal atau military gitu, nah itu this is for you gitu. Punya a thing for rompi fans gitu. Nah ini Bazooka gitu. Bazooka gitu. Iya betul. Kalau emang demen yang taktikal gitu, gaya-gaya techwear ini game lu. Jadi kalau di tier gua bilang sih di A tier juga. Karena detail tadi, function ya, dress to function. Oke. Tumben nih bahasnya begituan, gak bahas nenen. Lanjut, dari Lore Master gimana story-nya? Kalau gue menyambung dari si Gun Master juga punya obrolan ya. Gue setuju sama dia punya statement bahwa di Arknights Enfield itu ngikutin Arknights OG, dimana desain karakternya itu ngikutin tactical. Nah, di situ pun juga masuk ke ceritanya. Kenapa? Dari ceritanya pun juga jadinya nyambung. Nah, world buildingnya juga oke, menurut gua. Delivery story-nya di Arknights Enfield pun juga sejauh ini cukup bisa dipahami. Nah, gua kasih di tier A untuk ceritanya. Oke, ini triple A nih. Ya, triple A nih. Jai. Baterai nih. Triple A game sih. Oh, Triple A, oke, karena udah triple A ya otomatis gua taruh di D lah ya. iya. Batu banget. Oh. Di A lah. Oke. Nah, sebelum masuk ke game Big Four ini, ada satu game yang gue juga penasaran banget. Gue tahu sih. Tawa aja lu. Ini satu game yang bisa mengubah pandangan gue sama kalian deh. Paling sulit Tergantung ini. dari jawaban kalian. Game yang mau gue bahas adalah Love and Deep Space. Kacau. LDS ya. Gue paling penasaran pendapat dari Gun Master. Langsung Gimana menurut lu, Bang? Oke, kalau secara desain, di gua liatnya dia itu emang karena gamenya sendiri itu dia nggak ada kompetitor besarnya, jadi emang cuma dia yang monopoli. Jadi desain dia tuh dia buat spesifik mungkin untuk penikmat game itu. Artinya apa? Maksudnya kayak gini. Jadi kalau ada yang suka cowok-cowok kue yang good boy gitu ada, tapi kalau suka yang agak bad boy ada juga. Memenuhi semua hasrat lah. Kalau lu sukanya yang bad boy ya itu that's for you. Kalau si Mike demennya yang good boy
gue ya ada yang for you gitu. Nggak demen laki gue. Belum. Enggak lu gila lu. Gila lu. Michael disclaimer dulu. Why are you good? Berarti di game ini sama sekali nggak ada karakter ceweknya ya? Yang utamanya ceweknya. Tapi nggak nampak kan? Nongol di gameplay mah nongol. Oh nongol. Di gameplay Lu nggak nongol. bilang nongol anjing. Oke, jadi secara tier gimana? Cara tier kalau gua bilang sih di A. Sebenarnya lu pengennya S kan, cuman takut dijudge aja kan. Hehehe. Ini ketahuan dong, gua suka banget. Waduh. Oke, next gameplay gimana bang? Gameplay boring gameplay D-tier. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop you fucking lying. Kalau Love and Deep Space itu dari yang gue lihat dia ada combat, tapi combatnya secondary gitu loh, kayak ini bukan main gameplaynya itu ya gameplay otome pada umumnya gitu loh. Apa sih ya udah lu ngobrol para lelaki tampan itu gitu kan Hehe. ya. Menurut gue sih dari gameplaynya ya buat gue ya D-tier, karena ya orang download ini tujuannya ya buat husbando, bukan buat gameplay gitu loh. Koleksi Ngumpulin lah, cowok. jadi lebih koleksi dibanding main ya. Yang koleksi laki gitu. Wah. Oke. Nah kalau dari story gimana? Gue sama sekali nggak pernah nyentuh, jadi gue nggak tahu storynya. Tolong dong jabarin yang udah pernah main. Gue disclaimer juga ya, gue nggak pernah main nih ya. Analisa doang nih gue ya. Aduh, pusing. Kan juga nggak apa-apa kok, kita nggak akan ngejudge kok. We listen, we don't judge ya. Awas lu ngejudge lu. Kalau gue mau gue judge. Oke, kalau untuk ceritanya sebenarnya konsepnya itu bagus. Konsepnya itu jadi dia kayak sci-fi lah. Jadi intinya si MC cewek ini punya semacam core yang bisa istilahnya tuh buat dijadikan senjata lah. Dan banyak perusahaan-perusahaan korporat yang istilahnya itu jahat lah mau ngambil core-nya si cewek ini. Nah, BBCA ya. waduh, pusing. Ya, jadi gitu. Nah, terus pokoknya kalau nggak salah ada 4 laki-laki utama yang ngelindungin si cewek ini gitu loh. Nah, secara ceritanya konsepnya bagus. Nah, cuman ya itu balik lagi sama yang tadi Game Master bilang, karena ini otome punya game lah, lebih berat ke dating sim gitu. Dating simulator. Jadi cerita utamanya itu tetap ada, cuman deliverynya itu ya kalah lah sama dating simnya. Kalau dari gua gitu. Dan gua nggak pernah main ya. Awas lu ya. Langsung disclaim lagi. banget tuh. Gua disclaimer 2 kali nih. Di bold. Tapi abis record ini lu bakal main kan? Hah? Crazy. Lu mikir kids, mikir. Stop it. Get some help. Jadi apa tiernya? Tier A, Tier. Wih gile. tier. Tier A lu. Takut diteror gua. Enggak, tapi bener A tier. Karena ada dating sim makanya jadi A tier. Oh gitu. Ya. Berarti nextnya kita bahas dating sim aja kali ya. Wah, pusing dah. Ya, pusing. Oke, berarti kan A sama D. Berarti gue berarti D. taruhnya di Ayo lo, so. Yang bener so. Love and Space setara Brownda sama Blue Archive. Gila lu. Iya lah, justru di mana-mana Blue Archive tuh di D. You kacau. Ngundang perkara itu. Ntar aku sensei ya kan, pada keluar nih sensei di seluruh penjuru. Meledak gua. Oke, kita masuk ke Pick 4 nih game ya. Tapi sebelum gue masuk ke gamenya Hoyo, gue mau bahas Genshin Killer dulu. Genshin Killer, tapi Genshinnya nggak mati-mati, gimana sih?